Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca doa basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang hebat, hari ini kita masih belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Persiapkan terlebih dahulu alat belajarnya supaya kalian lebih siap dan lebih semangat. Anak-anak, kalian melihat gambar kapal di situ? Zaman dahulu, negara kita itu didatangi oleh negara-negara Eropa. Mereka datang ke Indonesia dengan mengendarai kapal. Mereka datang ke Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu untuk mewujudkan semboyan 3G. Apa sih itu 3G? Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa-bangsa Eropa membentuk pemerintahan kolonial untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka di Indonesia. Jadi tujuan bangsa Eropa datang ke negara kita itu untuk memperluas kekuasaan mereka di negara kita ya. Kemudian, sejak datangnya kolonial dari bangsa-bangsa Eropa, rakyat Indonesia malah semakin menderita. Penderitaan rakyat Indonesia makin hari makin bertambah. Rakyat Indonesia harus mengikuti sistem kerja yang ditentukan oleh kolonial. Kemudian, rakyat Indonesia itu sangat dirugikan karena mereka harus bekerja yang hanya menguntungkan para kolonial bangsa-bangsa Eropa itu sendiri. Sementara Indonesia disuruh bekerja terus-menerus dan tidak dibayar. Nah, apakah anak-anak itu melihat ada sekelompok anak-anak yang sedang belajar bersama? Terjadilah suatu percakapan di antara mereka. Bagaimana caranya agar kita tahu sejarah Indonesia? Kemudian ada yang menjawab, kita harus membaca teks narasi sejarah agar tahu sejarah Indonesia. Nah, apa sih teks narasi sejarah itu? Teks narasi sejarah yaitu teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut diceritakan berdasarkan fakta atau kenyataan sesuai urutan atau narasi ceritanya. Jadi anak-anak, teks narasi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau, tetapi itu harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh mengarang. Kemudian, waktunya harus urutan sesuai dengan tahun misalnya. Begitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mencari informasi pada teks narasi? Yaitu dengan menggunakan kata tanya apa. Apa digunakan untuk bertanya terhadap suatu benda. Kemudian menggunakan kata tanya di mana, yaitu untuk menanyakan sebuah tempat. Kemudian kapan. Kapan digunakan untuk bertanya waktu. Kemudian siapa digunakan untuk bertanya orang. Dan mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Itulah kata tanya yang dapat dijadikan suatu pertanyaan untuk mencari informasi pada teks narasi. Nah, setelah bertanya dengan kata tanya itu, maka anak-anak akan mendapatkan informasi yang lebih jelas berdasarkan urutan atau narasi ceritanya. Seperti pada cerita berikut ini, ada teks yang berjudul Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Anak-anak bisa melihat ya, bisa membaca, kemudian pahami. Di situ ada urutan tahun, dari mulai tahun 1596, kemudian ada tahun 1602, dan di situ ada
banyak kejadian berdasarkan tahunnya. Anak-anak bisa membaca dan memahaminya. Kemudian, kita juga banyak menemukan benda-benda di sekitar kita. Ada contohnya di situ ada meja dan kursi, ada air, ada balon yang berisi udara. Benda-benda tersebut itu memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada 3 macam wujud benda ya anak-anak, yaitu padat, cair, dan gas. Meja dan kursi merupakan contoh benda padat. Air yang ada di botol merupakan contoh benda cair. Balon yang berisi udara itu merupakan contoh benda gas. Kemudian, Bu Guru akan mencoba menjelaskan contoh perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada benda padat berubah ke cair. Contohnya, ada es batu yang dibiarkan di tempat yang terbuka lama-lama akan berubah menjadi cair. Misalnya, lilin yang dibakar dari padat ketika dibakar lama-lama akan mencair. Dan kebalikannya, perubahan wujud benda dari cair ke padat, contohnya yaitu ada air yang dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan akan menjadi es, akan membeku. Lilin yang tadinya padat, terus dibakar, kan menjadi lilin, menjadi cair. Di situ nanti bisa ketika apinya sudah mati, maka bisa berubah menjadi padat kembali. Disebut membeku. Sedangkan perubahan wujud benda dari cair ke gas itu menguap. Contoh menguap itu seperti ketika kita memasak air. Airnya mendidih dan itu akan menguap. Kemudian ketika kita menjemur baju yang basah, lama-kelamaan akan mengering di bawah sinar matahari. Akan kering. Jadi itu yang disebut contoh menguap yang ada di sekitar kita. Kemudian anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pantai? Bu Guru percaya kalian pasti sering pergi ke pantai. Di pantai kalian sering menemukan ada pohon kelapa ya. Banyak pohon kelapa di sekitar tepian pantai. Tahukah kamu lagu Rayuan Pulau Kelapa? Lagu tersebut merupakan salah satu lagu wajib ya anak-anak. Jadi kalian harus tahu. Nanti kalian bisa mencari info dari buku atau dari internet bagaimana lirik dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tapi di sini Bu Guru akan menjelaskan apa sih itu lagu wajib. Lagu wajib merupakan lagu yang harus dipelajari oleh setiap siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Jadi, lagu wajib anak-anak harus dipahami dan dipelajari oleh kalian. Kalian harus tahu apa saja lagu wajib di negara kita, sehingga kalian akan semakin merasakan cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan, sehingga akan meningkatkan rasa syukur kepada kita dan selalu ingat jasa-jasa para pahlawan. Kemudian, lagu wajib itu memiliki ciri-ciri khusus, yaitu liriknya bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Jadi, lirik dari lagu-lagu wajib itu pasti mengandung makna cinta tanah air dan nasionalisme. Kemudian, menggunakan irama yang semangat. Jadi, musiknya itu semangat, cepat anak-anak. Dan wajib diajarkan dan dipelajari sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung. Jadi, lagu wajib itu seringkali wajib diajarkan dan dipelajari oleh setiap siswa, baik di sekolah maupun di mana saja. Jadi, anak-anak harus bisa tahu contoh-contoh lagu wajib seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa. Itu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.